أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat setiap harinya. Mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tidur itu sendiri kita tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di antaranya adalah yang pertama, nikmat Islam. Sampai hari ini Allah masih berikan kita hidayah Islam.
Bagaimana seandainya hidayah Islam itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beruntunglah orang-orang yang sampai saat hari ini diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah nikmat iman. Sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita. Buktinya kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah solat di tengah-tengah wabah atau musibah yang melanda negeri kita ini. Oleh karena itu, senantiasa kita bersyukur atas nikmat iman ini. Nikmat selanjutnya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat begitu banyak orang-orang di luar sana mungkin nikmat kesehatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita yang pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat selanjutnya adalah yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu nikmat kehidupan atau nikmat nyawa yang masih ada di dalam diri kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita hari ini? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kenapa Allah masih hidupkan saya sampai hari ini? Karena dosaku terlalu banyak dan Allah masih izinkan aku untuk bertobat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyaknya, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali. Yang kedua, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling suci, manusia yang maksum, yang terjaga dari dosa-dosa, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pembinaan atau pendidikan? Karena pada bulan ini umat Islam dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan olehnya supaya kita bisa mengatur waktu dalam kehidupan secara baik. Kapan waktunya makan, kapan waktunya istirahat, dan kapan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah adalah sarana yang sangat urgen bagi kehidupan manusia. Karena dengan tarbiyah akan lahir syakhsiyah Islamiyah mutakamilah mutawazinah. Kepribadian Islami yang utuh dan seimbang, yang siap menjawab tantangan zaman dengan segala problematika dan cobaannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di bulan yang mulia ini kita dididik dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Ramadan. Ramadan juga bermakna panas membakar. Bisa juga berarti karena bulan Ramadan memberikan energi untuk membakar dosa-dosa manusia. Dan pada bulan yang istimewa ini juga terdapat sekian banyak wahana yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pemanasan diri dan meningkatkan kualitas diri kita. Misalnya dari yang wajib seperti puasa dan zakat fitrah, hingga yang sunnah seperti iktikaf, tadarus, tarawih, sedekah, dan sebagainya. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar dapat kita temui bahwa Ramadan merupakan sarana tarbiyah atau pembinaan bagi diri kita. Yang pertama adalah meliputi tarbiyah ruhiyah, yaitu pembinaan spiritual. Pada dasarnya setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, selain merupakan kewajiban dan alasan diciptakannya manusia, juga merupakan sarana untuk membersihkan diri manusia itu sendiri dari kotoran dosa yang melumuri jiwa. Salat misalnya merupakan sarana untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Selanjutnya adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya merupakan sarana untuk membersihkan diri dan hartanya dari kotoran yang terdapat di dalam hartanya. Begitupun dengan bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat
ibadah puasa berfungsi sebagai sarana tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa, di mana orang yang berpuasa selain menjaga diri untuk tidak makan minum juga dituntut untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Ramadan merupakan sarana tarbiyah jasadiyah, yaitu pembinaan jasmani. Ibadah puasa merupakan ibadah yang tidak hanya membutuhkan pengendalian hawa nafsu, tapi juga membutuhkan kekuatan fisik. Karenanya puasa tidak diwajibkan bagi orang-orang yang kesehatannya tidak baik, orang yang tua renta, orang yang sakit, dan wanita yang sedang hamil atau menyusui. Selain itu juga dengan puasa dari segi kesehatan membersihkan usus-usus kita, memperbaiki kerja pencernaan, membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan, dan mengurangi kegemukan dan menenangkan jiwa yang ada dalam diri manusia. Itulah alasan kenapa bulan Ramadan disebut tarbiyah jasadiyah, itu pembinaan jasmani. Yang ketiga adalah Ramadan merupakan sarana tarbiyah ijtimaiyah, yaitu pembinaan sosial. Selain melatih diri, puasa juga memiliki sisi pendidikan sosial. Apalagi dalam kewajiban puasa Ramadan, seluruh umat Islam di dunia diwajibkan berpuasa tanpa terkecuali, baik itu orang yang kaya ataupun yang miskin, baik itu pria ataupun wanita, kecuali mereka yang memiliki uzur. Disinilah letak pendidikan sosial. Mereka itu semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama merasakan lapar dan dahaga, dan sama dalam ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam puasa Ramadan disunnahkan untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Bersedekah bukan hanya memberi uang, tetapi termasuk di dalamnya memberikan pertolongan, mengajak berbuka bersama fakir miskin, memberikan perhatian, bahkan memberikan senyuman pun termasuk sedekah. Itulah kenapa bulan Ramadan disebut tarbiyah ijtimaiyah atau pembinaan sosial. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam berpuasa juga ditanamkan sifat tenggang rasa dan solidaritas dalam kehidupan yang dimiliki oleh suku, etnis, warna kulit dan ras, apalagi sesama muslim yang memiliki keanekaragaman mazhab, kelompok dan golongan. Perbedaan kelompok, mazhab dan golongan adalah merupakan hal yang lumrah. Namun yang patut kita sadari bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, kita umat Islam tidak boleh terpecah belah, namun hendaknya bisa dijadikan sarana untuk memupuk persaudaraan dan membangun Islam agar menjadi lebih kokoh dan kuat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Ramadan merupakan sarana tarbiyah khuluqiyah atau pembinaan akhlak. Puasa juga mendidik manusia untuk memiliki akhlak yang mulia dan terpuji, sabar dan jujur, serta tegar terhadap segala ujian dan cobaan. Hal ini terlihat dari arahan Rasulullah SAW dalam meriwayatkan hadis qudsi bahwa orang yang berpuasa wajib meninggalkan akhlak yang buruk. Segala tingkah lakunya harus bercermin pada budi yang luhur. Ia wajib menjaga diri jangan sampai melakukan ghibah atau melakukan hal-hal yang tidak berguna sehingga Allah berkenan menerima puasanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apabila seorang dari kamu sekalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan berteriak. Bila dicela orang lain atau dimusuhi, maka katakanlah, aku ini sungguh sedang berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah Ramadan merupakan sarana tarbiyah jihadiyah, yaitu pembinaan jihadiyah, jihad. Puasa juga merupakan sarana dalam menumbuhkan semangat jiwa dalam diri umat, terutama jihad dalam memerangi musuh yang ada dalam jiwa setiap muslim, yaitu hawa nafsu yang selalu membawa kita kepada perbuatan yang menyimpang. Sebagaimana puasa juga menumbuhkan semangat jihad yang nyata. Karenanya
peperangan yang terjadi dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat kebanyakan di bulan Ramadan. Dan bukan karena berpuasa orang lalu boleh bermalas-malasan atau tidur-tiduran, namun yang lebih utama adalah kegiatan dan aktivitas orang yang berpuasa tidak kendor dan berkurang karena alasan sedang berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah benar-benar berserta orang-orang yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan puncak tarbiyah atau pendidikan atau pembinaan yang dapat diraih oleh seorang muslim pada bulan Ramadan adalah mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah difirmankan Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang terdidik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.